Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu ke salah satu sudut Eropa yang paling menarik, namun sering kali terlewatkan. Kita akan menjelajahi sejarah Lithuania, sebuah negara dengan kisah yang luar biasa, penuh dengan kejayaan, perjuangan, dan transformasi. Siap untuk mengungkap rahasia bangsa Baltik ini. Mari kita mulai. Kisah Lithuania dimulai jauh sebelum negara-negara modern terbentuk. Nenek moyang mereka adalah bangsa Baltik, suku-suku kuno yang telah mendiami pesisir Laut Baltik selama ribuan tahun. Mereka hidup selaras dengan alam, menyembah dewa-dewi hutan dan petir, dan menjaga tradisi mereka dengan kuat. Selama berabad-abad, suku-suku seperti Auktaitijan dan Samogitian hidup secara terpisah. Namun, ancaman dari luar, terutama dari para satria Teutonik yang ekspansif, memaksa mereka untuk bersatu. Disinilah seorang pemimpin legendaris muncul, Mindaugas. Pada tahun 1253, ia menyatukan suku-suku yang bertikai dan mendirikan kerajaan Lithuania, menjadi satu-satunya raja dalam sejarah negara itu. Ini adalah titik awal dari sebuah kekuatan baru di Eropa Timur. Setelah era Mindaugas, Lithuania terus berkembang. Puncaknya adalah saat negara ini menjadi Grand Duchy of Lithuania. Di bawah kepemimpinan para Grand Duke yang brilian seperti Gediminas dan Vytautas yang agung, wilayahnya membentang sangat luas. Bayangkan, dari Laut Baltik di utara hingga hampir mencapai Laut Hitam di selatan. Pada masa keemasannya, Grand Duchy of Lithuania adalah negara terbesar di Eropa. Vilnius, ibu kotanya yang didirikan oleh Gediminas setelah ia bermimpi tentang serigala besi yang melolong, menjadi pusat perdagangan, budaya, dan toleransi. Berbagai etnis dan agama hidup berdampingan di sana, sebuah fenomena yang langka pada zaman itu. Ini adalah era di mana Lithuania benar-benar menjadi kekuatan besar yang diperhitungkan. Hubungan Lithuania dengan tetangganya, Polandia, adalah salah satu bab terpenting dalam sejarahnya. Semua dimulai dengan pernikahan. Pada tahun 1386, Grand Duke Jogaila dari Lithuania menikahi Ratu Jadwiga dari Polandia. Pernikahan ini bukan hanya soal cinta, tapi juga aliansi strategis yang kuat. Jogaila dibaptis, menjadi Katolik, dan Lithuania secara resmi menjadi negara Kristen terakhir di Eropa. Aliansi ini, yang dikenal sebagai Uni Krewo, akhirnya berkembang menjadi Persemakmuran Polandia-Lithuania pada tahun ke-1569. Persemakmuran ini adalah negara adidaya pada masanya, sebuah republik bangsawan yang unik dengan sistem politik yang maju. Bersama-sama, mereka menghadapi musuh bersama, seperti dalam pertempuran Grunwald yang legendaris pada tahun 1410, di mana pasukan gabungan Polandia-Lithuania berhasil mengalahkan Satria Teutonik secara telak. Kemenangan ini mengamankan posisi mereka sebagai kekuatan dominan di Eropa Timur selama berabad-abad. Namun, tidak ada masa keemasan yang abadi. Memasuki era modern, Persemakmuran Polandia-Lithuania mulai melemah akibat konflik internal dan tekanan dari kekuatan tetangga yang semakin besar, Rusia, Prusia, dan Austria. Pada akhir abad ke-18, dalam sebuah peristiwa tragis yang dikenal sebagai Partisi Polandia, wilayah persemakmuran dibagi-bagi oleh ketiga negara adidaya tersebut. Lithuania pun lenyap dari peta Eropa selama lebih dari satu abad, berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Rusia. Selama periode ini, semangat nasionalisme Lithuania tidak pernah padam. Bahasa, budaya, dan tradisi mereka terus dipertahankan secara diam-diam, seringkali dengan risiko besar. Para penyair, penulis, dan aktivis bekerja tanpa lelah untuk menjaga api identitas nasional tetap menyala, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Kesempatan itu akhirnya datang setelah Perang Dunia Pertama. Dengan runtuhnya kekaisaran-kekaisaran lama, Lithuania memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 16 Februari tahun 1918. Ini adalah momen yang sangat membanggakan. Namun, kebebasan yang baru diraih ini tidak bertahan lama. Era antar perang adalah masa yang penuh gejolak, ditandai dengan sengketa wilayah dan ketidakstabilan politik. Tantangan terbesar datang pada Perang Dunia Kedua. Lithuania mengalami masa-masa yang sangat sulit dan kelam, terjepit di antara dua kekuatan totaliter. Negara ini mengalami pendudukan bergantian yang membawa penderitaan mendalam bagi rakyatnya. Banyak sekali warga yang menjadi korban, kehilangan tempat tinggal, atau terpaksa mengungsi. Ini adalah salah satu periode paling menyakitkan dalam sejarah mereka, sebuah luka yang butuh waktu lama untuk sembuh. Setelah perang berakhir, Lithuania tidak serta-merta merdeka. Mereka secara paksa dimasukkan ke dalam Uni Soviet. Selama hampir 50 tahun, rakyat Lithuania hidup di bawah rezim komunis. Identitas nasional mereka ditekan, kebebasan dibatasi, dan banyak warganya yang dikirim ke kamp kerja paksa di Siberia. Namun, sekali lagi, semangat perlawanan mereka tidak pernah mati. Mereka terus berjuang melalui berbagai cara, dari gerakan perlawanan bersenjata di hutan-hutan yang dikenal sebagai partisan hutan hingga gerakan damai untuk kemerdekaan. Perjuangan ini mencapai puncaknya pada akhir tahun 1980-an dengan gerakan SJDIS, sebuah gerakan reformasi yang menyuarakan kemerdekaan. Pada 11 Maret tahun 1990,
Lithuania menjadi Republik Soviet pertama yang dengan berani mendeklarasikan pemulihan kemerdekaannya. Ini adalah tindakan yang menginspirasi banyak negara lain dan menjadi awal dari runtuhnya Uni Soviet. Tentu saja, jalan menuju kemerdekaan penuh tidaklah mudah. Ada upaya-upaya untuk menekan gerakan ini, yang memuncak pada peristiwa tragis di bulan Januari tahun 1991, di mana warga sipil tak bersenjata melindungi menara televisi dan gedung parlemen dari agresi militer. Namun, tekad mereka yang kuat akhirnya menang. Kemerdekaan Lithuania akhirnya diakui secara internasional. Sejak saat itu, Lithuania telah bertransformasi menjadi negara demokrasi yang modern dan dinamis. Mereka bergabung dengan NATO dan Uni Eropa pada tahun 2004, mengukuhkan tempat mereka kembali di jantung Eropa. Dari suku-suku Baltik kuno hingga menjadi anggota Uni Eropa yang bangga, sejarah Lithuania adalah bukti nyata dari ketahanan, semangat, dan cinta yang tak tergoyahkan terhadap kebebasan. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah bangsa kecil mampu bertahan melewati badai sejarah yang paling dahsyat sekalipun, dan bangkit kembali dengan lebih kuat. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa identitas dan harapan bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian mendapatkan wawasan baru tentang sejarah Lithuania yang menakjubkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di lain waktu.